guys, welcome back to my channel Vera Bokos. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran Learning Charter with Vera Chapter 3 bagian B. Kalau kemarin kita udah belajar terkait financial statements, hari ini kita akan lanjutkan pada bagian ratio analysis atau analisis rasio. Analisis rasio dibutuhkan supaya kita mengetahui kinerja perusahaan khususnya dalam hal keuangan. Rasio-rasio keuangan ini dapat kita peroleh dengan menghitung rumusnya gitu. Jadi ada 5 kategori umum yang akan dibahas nanti terkait rasio keuangan. Yang mana rasio ini dapat diperhitungkan melalui pembacaan pada laporan income statement and balance sheet. Dari keduanya kita bisa mendapatkan nilai-nilai atau angka yang kita butuhkan untuk menghitung rasio ini. Jadi sama-sama kita belajar. Kenapa sih rasio keuangan itu penting banget dan buat apa sih? Nah, ada 3 pihak yang paling tertarik dengan rasio keuangan yang paling perlu gitu. Yang pertama ada kreditur. Kreditur adalah pihak peminjam yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Ya, kalau kreditur itu biasanya sih ngelihatnya rasio likuiditas dan profitabilitas. Kenapa? Karena rasio likuiditas itu melihat apakah perusahaan tersebut punya aset-aset yang cair banyak sehingga mudah untuk ditunaikan dan bayar gue gitu. Nanti mikirnya gitu. Atau profitabilitas. Profitabilitas tuh rasio yang, sedikit spoiler ya, rasio yang menilai kesehatan perusahaan dari segi keuangan. Nah, dari situlah kreditur bisa tahu apakah perusahaan yang gua kasih pinjaman ini tuh sehat atau bisa terjamin. Yang kedua, itu ada manajemen dan pemegang saham yang ketiga. Nah, untuk manajemen dan pemegang saham, ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan rasio keuangan untuk menilai kinerja saham, yang akan menilai kinerja keuangan, yang akan menilai kinerja perusahaan. Makanya mereka butuh. Kalau manajemen itu lebih ke introspeksi ya, jadi biar dia tahu, oh, keuangan perusahaan gue tuh lagi begini loh, jangan pakai banyak kertas lah, kita harus hemat. mungkin kayak gitu-gitu. Atau untuk pemegang saham, Oh, ini kayaknya kinerja sahamnya bisa jelek nih ke depannya, jangan beli dulu. nah, tadi aku udah ngomong ya, kalau rasio keuangan itu dapat dihitung dari laporan keuangan. Nah, pakai rumus gitu kan. Tapi hasil angka ini tidak akan berarti apa-apa, tidak akan berharga kalau nggak bisa diapa-apain. Kayak cuma lihat, oh rasio likuiditasnya 1,5. Terus kenapa? Nggak ngerti artinya. Nah, itulah pentingnya kita harus melakukan interpretasi atau analisis daripada rasio keuangan. Ada 3 teknik analisis rasio keuangan. Yang pertama ada cross-sectional analysis atau analisis lintas perusahaan. Jadi misalnya perusahaan A dengan perusahaan B itu mereka merupakan 2 perusahaan yang berbeda, dan mereka salah satunya misalnya perusahaan B itu menganalisis laporan keuangan dia dengan laporan keuangan perusahaan B. Jadi bulan ini misalnya ya, bulan Juni, di bulan yang sama gitu, periode sama misalnya di bulan Juni. Oh, perusahaan gua rasio likuiditasnya bagus sih. Perusahaan A likuiditasnya wah lebih bagus lagi ternyata. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Terus berarti gimana? Asal likuiditas kurang banyak. Aduh, gimana dong? Gimana biar nggak kurang gitu ngapain? Gitu. Jadi dia akan membandingkan dengan perusahaan yang berbeda pada waktu yang sama. Tapi kalau ini dilakukan oleh kompetitor, misalnya A dan B ini adalah kompetitor, maka namanya kita kenal sebagai benchmarking. Nah, untuk yang kedua itu ada time series analysis, yaitu analisis berdasarkan periode waktu secara berkala menurut waktu historis gitu. Jadi perusahaannya sama, satu perusahaan, jadi si perusahaan B ini menganalisis laporan keuangan perusahaan dia, rasio keuangannya, tapi tidak membandingkannya dengan perusahaan lain. Jadi misalnya dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dia analisis nih. Kenapa pada tahun 2023 perusahaan kita profitabilitasnya itu turun? Kenapa? Apakah penjualannya kurang? Apakah penjualan harus ditingkatkan? Jadi benar-benar dia hanya menilai perusahaannya aja, tapi pada berkala gitu lakukannya. Yang ketiga, itu ada combined analysis atau analisis yang mengkombinasikan 2 cara ini, yaitu dengan dia membandingkannya dengan perusahaan lain tapi secara berkala. Misalnya perusahaan B tadi membandingkannya dengan perusahaan A tapi secara berkala gitu. Jadi dia lihat, oh dia tahun lalu gimana, dia tahun ini gimana, dan itu semua dia bandingkan gitu, nggak cuma dari satu sisi. Gak pakai lama, sama-sama kita mau belajar tentang 5 kategori umum rasio keuangan. Ada liquidity, activity, debt, profitability, and market. Rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Jadi ada 5 yang penting banget gitu. Nah, rasio keuangan ini penting banget untuk kamu fokus pelajari. Aku pun begitu. Karena penting untuk para mahasiswa, khususnya manajemen keuangan, mengerti tentang rasio ini untuk proses penyusunan skripsi. Jadi biasanya di skripsi manajemen keuangan itu variabel yang digunakan itu berasal dari sini. Aku pun yang hanya bahas tentang keputusan hedging yang nggak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan secara internal, itu tetap pakai variabel X-nya itu adalah variabel-variabel dari rasio keuangan internal. Jadi penting banget untuk kamu paham ya, sama-sama kita perhatiin.
First thing first, kita belajar tentang rasio likuiditas yang dari tadi udah digaungkan, digemakan. Nah, rasio likuiditas tuh apa? Rasio ini mengukur seberapa liquid aset perusahaan khususnya. Jadi, dia menghitung aset lancar dibagi utang lancar sehingga mendapatkan rasio likuiditas yang bisa menilai seberapa liquid aset perusahaan yang lancar itu dibandingkan dengan utang lancarnya. Jadi, untuk menilai keputusan jangka pendek gitu kan, keputusan apakah dia mampu membayar utang jangka pendeknya. Makanya itu penting banget kan buat kreditur atau peminjam supaya bisa melihat nih apakah perusahaan ini bisa bayar utang gue cepet gitu. Nah, biasanya nih perusahaan besar itu udah nggak perlu lagi effort untuk likuiditas, udah effortless gitu, udah nggak terlalu mikirin likuiditasnya harus besar apa gimana. Dia cuma butuh lebih sedikit likuiditas daripada perusahaan kecil. Kenapa? Karena perusahaan besar tuh udah image-nya udah besar, udah dipercaya gitu sama bank. Jadi untuk memberikan pinjaman, akses ke banknya itu mudah bagi perusahaan besar. Tapi untuk perusahaan kecil dia harus effort banget memperhatikan likuiditasnya supaya peminjam tuh mau minjamin dia duit untuk usahanya. Dan rasio likuiditas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada current ratio dan quick ratio. Nah, current ratio dan quick ratio ini sebenarnya mirip banget, benar-benar kayak hampir kembar gitu, tapi mereka bedanya penggunaannya. Kalau current ratio itu rumusnya aset lancar dibagi utang lancar, atau current asset dibagi current liabilities. Kalau quick ratio itu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Cuman beda di inventory. Why? Kenapa why? Karena kalau untuk current ratio itu biasanya cenderung digunakan oleh perusahaan yang ingin menilai rasio likuiditasnya dengan inventory yang cepat cair gitu. Jadi memang inventory cepat cair, misalnya bahan makanan gitu. Perusahaan-perusahaan seperti restoran itu akan menghitung likuiditas dengan current asset bagi current liabilities itu lebih efektif. Kenapa? Karena mereka bahan makanannya cepat dia jadi uang. Cepet kan? Ya, as long as dia laku lah gitu. Jadi cepat jadi makanan karena itu bahan makanan, misalnya garam gitu kan, itu kan digunakan. Ya, itu bisa digunakan dan dihitung sebagai uang. Jadi bisa dianggap uang gitu. Tapi kalau untuk quick ratio dia nggak bisa anggap uang. Kenapa? Karena mungkin bukan bahan makanan. Biasa perusahaan seperti ini tuh kayak perusahaan yang repurchase-nya tuh lama gitu, kayak misalnya furniture, misalnya mebel. Nah, kalau di dunia perusahaan mebel itu kan lemari, buffet, terus ada juga tempat tidur, itu lama jadi duitnya. Jadi kayak menurut quick ratio tuh nggak bisa dianggap uang, nggak boleh dianggap uang. Oleh karena itu nggak kita hitung menurut quick ratio. Setelah rasio likuiditas, kita akan belajar rasio aktivitas. Namanya aktivitas ya sibuk banget ya, jadi nggak cuma dua kayak likuiditas tadi, ada 4 pengukur penting daripada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover atau perputaran persediaan, yang mana bisa membuat perusahaan dapat mengukur apakah praktik manajemen inventory atau persediaannya itu sudah baik. Jadi dia mengukur dari sisi COGS, dari sisi inventory-nya, dari usia persediaannya gitu, seberapa lama dia ada di pabrik, gudang, segala macam. Nah, ini buat mengukur penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya nih ya perusahaan tuh mau punya persediaan yang banyak, itu dia butuh investasi yang besar loh. Uang yang dipakai tuh banyak. Karena kalau nggak banyak ya dia akan mandet cash flow-nya. Soalnya manufaktur biasanya tuh lama banget. Misalnya kamu mau memproduksi ban, kamu akan beli karetnya, bahan-bahan bakunya, mesin-mesin segala macam lah ya. Kamu punya investasi yang besar di situ. Tapi investasi tersebut akan berubah jadi uang kapan? Setelah ban itu jadi ban, kemudian ban itu terjual juga nggak mudah, ke distributor, ke agen, kan grosir gitu ya, terus baru ke pasar. Setelah nyampe pasar pun uangnya balik lagi ke pabrik itu masih lama. Dia harus melakukan penagihan, kemudian dibayar lagi ke pabriknya. Nah, itu adalah perputaran persediaan, yang mana persediaan itu untuk jadi uang itu lama. Makanya harus dihitung apakah inventory turnover-nya itu sudah efektif. Setelah inventory turnover itu ada ACP atau average collection period. Nah, kalau inventory turnover tuh fokus pada persediaannya, ACP fokus pada duit yang dia terima, alias accounts receivable. Jadi dia lebih mementingkan bagaimana perusahaan ini dapat menagih hutangnya dengan baik. Jadi efisiensi daripada penagihan hutang. Jadi dia akan ukur nih waktunya seberapa lama yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, oh ya, ini rumus ACP ya. Yang ketiga itu ada APP. APP itu adalah average payment period. Kalau tadi kita yang diutangin, sekarang kita yang utang gantian. Karena kan udah dibayar nih, nah kita harus bayar utang juga dong ke pabrik gitu ya, misalnya, atau enggak ke supplier. Misalnya kalau misalnya kita sebagai perusahaan, kita kan butuh supplier nih yang masuk barang-barang ke kita, yang masuk, yang tadi misalnya kalau ban yang masuk karet, yang masuk berbagai bahan-bahan yang digunakan gitu, mungkin zat-zat kimia. Nah, kita harus bayar mereka dong, dan itu ada periodnya, biasa ada utangnya, ada temponya. Nah, gimana sih gitu kan, seberapa lama sih yang kita butuhkan untuk bayar utang? Nah, itu akan dihitung oleh average payment period. Itu adalah ukuran yang ketiga daripada aktivitas
rasio ekuitas. Yang keempat itu ada TATO. Total asset turnover. Jadi kalau yang pertama tadi inventory turnover kan mikirin persediaan, kalau ini aset. Jadi seberapa efisien aset itu digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan persediaan. Contoh, tadi ya tentang ban. Untuk menghasilkan ban seberapa banyak, dia membutuhkan mesin seberapa banyak. Dan mesin-mesin yang banyak itu, aset-aset yang dia miliki, itu efisien nggak untuk mengeluarkan bannya, untuk memproduksi bannya. Apakah hasil produksi tersebut worth atau layak dengan aset yang digunakan? Apakah aset tersebut sia-sia gitu loh? Karena kan mungkin produksinya cuma berapa, asetnya dipakai secara sering-sering gitu. Jadi kayak makanya perusahaan itu biasanya memproduksi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada debt ratio atau rasio utang, dikenal juga dengan istilah leverage ratio. Rasio ini juga terdiri dari kategori lagi, ada dua, yaitu the degree of indebtedness ratio sama ability to repay debt. Jadi ada dua fokusnya di sini. Yang pertama, apakah perusahaan itu punya utang banyak, jadi dia mengukur seberapa besar utang dia dibandingkan dengan neraca-neraca signifikan lainnya. Yang kedua itu ability to repay debt, yaitu apakah perusahaan itu mampu mengcover debt-nya atau utangnya, atau dikenal juga sebagai istilah coverage ratio. Jadi apakah bisa coverage, gak cuma muka, make up yang harus coverage, tapi juga utangnya harus bisa coverage, harus bisa dipenuhi atau dilunasi gitu. Jadi seberapa mampu sih perusahaan untuk bayar utang? Mirip-mirip sama likuiditas tadi ya ternyata, tapi ini masuk dalam debt ratio, kita terima saja. The degree of indebtedness ratio itu ada dua. DAR. DAR ini adalah debt to asset ratio, yaitu yang mengukur proporsi seberapa banyak utang perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Seberapa banyak sih utang kita kalau dibanding dengan aset? Makanya dia ngitungnya total utang dibagi total aset. Nah, jadi ini fokus bagaimana perusahaan bisa bayar utang berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Oh, asetku banyak, utang gua bisa bayar lah gitu. Yang kedua ada DER. DER ini adalah mirip-mirip sama aset, cuma bedanya dia ekuitas. Jadi sebagaimana perusahaan punya utang yang banyak kalau dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Yang mana kita tahu ekuitas itu kan aset dikurangin liabilitas. Sebenarnya sama aja, cuma dia ngurangin utang-utangnya yang itulah. Yang L itu A min L sama dengan E. Nah makanya sebenarnya sama aja, cuman bedanya si DER ini tidak menganggap asetnya karena dia merasa nggak bisa lah, karena kan aset itu nggak semuanya bisa cair, nggak bisa lah, soalnya kan aset itu nggak semuanya kita bisa anggap duit, lama jadi duitnya. Jadi menurut dia yang penting kita pakai ekuitas aja gitu. Jadi ekuitas kan udah bersih ya, udah dihitungin utang, dia udah dikurangin utang, udah bersih jadi ekuitas. Bisa juga dari saham preferred. Itulah bedanya DAR dan DER dalam hal the degree of indebtedness ratio. Kita masuk dalam ability to repay debt, itu ada rasio-rasionya lagi, yaitu ada dua ukuran lagi untuk mengukur seberapa mampu perusahaan dalam melunasi utangnya. Ada time interest earn ratio yang mengukur seberapa perusahaan mampu membayar utang, yaitu bunganya, yang dibayar bunganya gitu, bunga kontraktualnya, seberapa mampu dia bisa bayar bunga dari utangnya tersebut. Makanya ini masuk dalam coverage ratio gitu, jadi seberapa mampu dia mengcover utangnya. Kalau misalnya leverage tadi itu kan seberapa besar utangnya. Nah kalau misalnya leverage itu berarti semakin besar bukan semakin baik, bukan semakin jelek juga sih, semakin beresiko. Tapi kalau untuk coverage ratio itu semakin besar nilainya semakin baik, berarti kan dia makin mampu bayar toh. Yang kedua itu ada fixed payment coverage ratio, beda dengan yang tadi time interest, gak cuma bunga. Kalau fixed payment coverage ratio itu dia hitungnya bagaimana perusahaan mampu membayar atau mengcover utangnya, pokoknya. Jadi nggak cuma bunganya ya kayak tadi, tapi juga pokoknya dan biaya tetap lainnya, misalnya biaya sewa, biaya pemeliharaan gedung. Nah itu biaya-biaya tetap tersebut apakah dia mampu bayar gak ya, utang-utang yang bentuknya tetap gitu. Rasio yang ketiga itu ada rasio profitabilitas yang menghitung seberapa perusahaan tuh punya peluang untuk untung, seberapa perusahaan tuh sehat. Nah ini adalah jaminan kesehatan daripada perusahaan, yaitu rasio profitabilitas. Nah untuk belajar lebih dalam, kita punya banyak rasio soalnya di dalamnya buat ngukur-ngukur profitabilitas. Aku akan keluarkan income statementku lagi, tamu kemarin. Nah dalam income statement, ini kan seperti yang kita sudah pelajari kemarin, itu ada berbagai unsur-unsur neraca ya. Nah di sini kita kenal ada gross profit. Gross profit ini kalau kita bandingkan dari bulan ini dengan bulan lalu misalnya, atau tahun ini dengan tahun lalu, itu akan menjadi margin karena ada selisih, pasti beda dong. Pendapatan atau gross profit bersih, masa ada kotor bersih, gross profit dari tahun ini dengan tahun lalu pasti berbeda. Nah makanya ada namanya margin selisih, mungkin terjadi peningkatan 10% atau 15%. Nah itu bisa dihitung dari sini, jadi hanya dari sales revenue dikurangi COGS dapat gross profit, yang itu dibandingkan, itu bisa mendapatkan rasio profitabilitas, apakah perusahaan untung tuh secara gross profit. Kemudian ada OPM atau operating profit margin, nyampe sini berarti ya, nyampe sini operating expense. Terus di bawah nih ada EBIT kan, harusnya kemarin aku jelasin, ada EBIT atau earning before interest tax. Jadi merupakan pendapatan bersih, sebenarnya udah bersih, lumayan bersih lah karena udah dikurangin dengan operating expense, tapi nggak bersih-bersih banget karena masih ada interest and tax yang harus dia bayar, tapi dia belum bayar misalnya kalau di sini kan. Jadi di sini di EBIT ini itu kalau dibandingkan dengan yang laporan tahun lalu atau laporan pada periode sebelumnya, itu kita akan anggap sebagai mengukur profitabilitas, yaitu operating
profit margin. Kemudian yang di bawah ini ada EAT, earning after tax. Nah, ini karena udah dikurangi dengan bunga dan tax atau pajak, maka ini bisa dianggap sebagai NPM atau net profit margin. Ini udah bersipol dah pokoknya. Nah, NPM ini juga kita bandingkan dengan periode sebelumnya, atau mungkin di masa depan kita akan bandingkan dengan periode saat ini. Yang namanya margin itu selisih, kita lihat berapa selisihnya, berapa tingkat keuntungannya, maka kita akan memperoleh tingkat profitabilitas. Itu yang pertama, yaitu kita mengukur profitabilitas berdasarkan common income statement. Jadi cara tersebut agak mudah ya, karena nggak perlu pakai rumus-rumus ribet gitu ya. Hanya perlu memeriksa apakah income statementnya sudah benar. Selain itu juga ada EPS atau earning per share yang bisa mengukur profitabilitas rasio daripada perusahaan. Nah, rasio profitabilitas yang diukur dengan EPS ini sebenarnya kayak kurang berarti sebenarnya, karena setiap perusahaan itu punya jumlah saham yang beredar tuh beda-beda. Jadi sebenarnya kurang signifikan, tapi sering diperlukan juga oleh perusahaan, karena ya namanya investor lihat EPS ya penting juga tuh buat dia gitu kan, menilai. Untuk meningkatkan nilai EPS, perusahaan biasanya melakukan dua cara, yaitu paying dividend atau membayar dividen kepada pemegang saham supaya kelebihan uang tunai daripada perusahaan datang atau masuk ke pemegang saham. Kemudian yang kedua itu ada repurchase share atau membeli kembali saham-saham yang beredar. Jadi yaitu uang tunainya balik ke pemegang saham dan dia memperoleh sahamnya kembali. Jadi itu akan meningkatkan EPS. Selain itu juga alat ukur profitabilitas itu ada ROA dan ROE, mirip ya sama yang tadi Dar dan Der, sama return on asset dan return on equity. Jadi ini mengukur, kalau ROA itu mengukur sebagaimana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aset-aset yang dia punya. Kalau ROE itu sebagaimana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan berdasarkan ekuitas yang ia miliki. Jadi ya mirip-mirip juga gitu. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk ROA dan ROI ini kita bisa cek nih di income statement lagi. Yaitu ada EACS atau earning available for common stockholders, atau earning atau pendapatan yang available untuk pemegang saham biasa. Yang mana kalau misalnya EACS itu positif, itu artinya ROE lebih besar daripada ROA. Tapi ketika EACS itu negatif atau rugi, maka biasanya ROE lebih kecil daripada ROA. Akhirnya rasio profitabilitas selesai, kita akan masuk ke rasio terakhir, yaitu rasio pasar atau market ratio. Nggak susah-susah, untuk market ratio kita cuma butuh dua alat ukur, yaitu price earning ratio dan market book ratio. Jadi untuk price earning itu mengukur seberapa banyak rupiah yang pemegang saham tuh atau investor bersedia bayar, atau seberapa besar proporsi uang investor dari price itu dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Sementara itu untuk market book value itu biasanya bagaimana market atau harga pasar atau nilai pasar daripada saham perusahaan itu dibandingkan dengan book value-nya, nilai buku yang seharusnya. Jadi ada nilai intrinsik dan nilai pasar. Nah, di situ dibandingkan dan didapati rasio pasar perusahaan. Selanjutnya ada juga rasio-rasio lain tambahan yang melengkapi daripada rasio yang sudah dijelaskan tadi. Itu ada berbagai formula seperti DuPont dan lain-lain yang bisa kita pelajari juga di slide berikut ini. Oke, gitu aja pembahasan kita di chapter 3 yang dari kemarin tidak selesai-selesai karena banyak poll dan ekstrim poll. Kita akan lanjutkan di kemudian video. See you on next chapter.